Sunday service via Zoom. We hope and believe that everyone is all well and safe at home. We also want to wish everyone a very blessed Resurrection Sunday. Let us worship God together. What a beautiful name. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed
Bapa di surga ya Tuhan, kami mengucap syukur kemuliaan-Mu ya Tuhan, karena kebaikan-Mu yang selalu bersama dengan kami. Kami Amin. mengucap syukur karena Engkau ya Tuhan selalu mengasihi kami. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk semua dari kami, terutama untuk Mike yang sakit, untuk Kau sembuhkan, Kau tolong, dan Kau selalu kuatkan dia. Bapa, kami datang dan mengetahui ya Tuhan bahwa Kau selalu mengasihi Mike, Kau selalu mengasihi keluarganya, dan Kau setia, dan Kau selalu bersama dengan dia di dalam segala hal, dalam apapun juga, dan Kau yang akan memberikan kemenangan, Kau yang akan memberikan kesembuhan, Engkau yang akan memberikan segala yang dia butuhkan. Engkau yang akan memberikan dia ya Tuhan. Kami serahkan dia dalam tangan-Mu, dalam kasih-Mu yang tidak pernah gagal. Kepada Engkau ya Tuhan yang tidak pernah gagal. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur ini bisa bertemu dan berdoa dan menjadi satu, karena kami semua menjadi satu di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Ya, coba di-mute aja supaya nggak ganggu. Ya, pertama adalah di Kejadian 2 ayat 2. Ya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Jadi Tuhan itu tuh berhenti bekerja, itu bukan di hari ke-6, tapi di hari ke-7. Dan di hari ke-7, ya, baru seluruh pekerjaan itu selesai. Ya, hari ke-7 itu hari Sabat. Ya. Dan hari ke-7 itu juga adalah hari di mana manusia itu pertama kali mengenal Tuhan dan menerima kasih Tuhan. Hari ke-7 itu juga adalah hari di mana manusia pertama kali bisa mengasihi antara Adam dan Hawa. Ya. Jadi di Kejadian 2 ayat 3 dikatakan, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Jadi di hari ke-7 Tuhan itu bukan tidak bekerja. Di hari ke-7 Tuhan itu bekerja untuk memberkati hari itu dan menguduskannya, baru dia berhenti. Amin. Jadi di hari ke-7 itu Tuhan, 7 hari penciptaan, itu diakhiri dengan Tuhan di hari ke-7 memberkati hari ke-7 dan menguduskannya. Yang pertama, jadi ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama adalah memberkati, yang kedua adalah menguduskannya. Ya, Tuhan memberkati hari ke-7. Ya, jadi hari ke-7 itu adalah hari yang penuh berkat. Ya, hari ke-7 adalah hari yang penuh berkat. Ya, yang pertama, yang datang dari kasih Tuhan. Hari ke-7 itu berkat itu tuh gratis dan tidak perlu dibayar. Berkat yang sempurna yang ada di Taman Firdaus. Ya. Yaitu berkat di semua tempat manusia berada diberkati dengan sempurna. Ya, jadi di slide berikutnya tuh ya. Yang perlu manusia lakukan ya, hanyalah untuk menerima berkat dari Tuhan. Gak usah apa-apa, ya. Hanyalah menerima berkat tersebut dan hanya untuk tinggal di hari ke-7 itu. Jadi di hari ke-7 itu sudah sempurna. Tuhan memberkati hari ke-7, ya. Di slide berikutnya, kemudian Tuhan itu menguduskan hari ke-7, ya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Ya. Jadi dari awal yang memberikan kekudusan itu Tuhan. Ya, Tuhan tuh tahu manusia butuh kekudusan. Jadi Tuhan yang mengasihi adalah Tuhan yang menguduskan manusia yang dikasihinya. Tuhan yang kudus bukanlah Tuhan yang menghukum seperti yang lazim diajarkan oleh agamawi. Jadi manusia ciptaan baru di hari ke-6 itu pun harus dikuduskan oleh Tuhan di hari ke-7. Jadi Tuhan itu adalah sumber dari kekudusan.
Kekudusan bukanlah berasal dari usaha atau perbuatan manusia sendiri seperti yang lazimnya diajarkan oleh agamawi. Ya, manusia yang tinggal di hari ketujuh dan menerima kasih Tuhan itu akan menjadi kudus. Jadi dari awal penciptaan, siapa yang kudus? Yang kudus adalah yang menerima kasih Tuhan. Dari awal, yang kudus itu bukan yang tidak berdosa. Itu satu hal. Tapi dari awal, yang dikatakan di Alkitab, yang kudus adalah di hari ketujuh. Yang kudus adalah manusia yang menerima kasih Tuhan. Yang sudah menerima kasih Tuhan akan menjadi kudus karena Tuhan memberikan kekudusan. Jadi kekudusan itu bukan dari usaha manusia dari awal. Kekudusan itu karena Tuhan memberi kekudusan berdasarkan kasih-Nya. Jadi kita semua yang menerima kasih Tuhan sudah kudus. Ya. Nah, agamawi itu yang sekarang ini yang mengubah pengertian hari ketujuh. Itulah masalah di dunia. Manusia tidak mengenal apa yang disebut hari ketujuh. Ya. Jadi di Yohanes 7 ayat 23-24 dikatakan, jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Jadi, ya, agamawi itu telah mengubah pengertian hari ketujuh. Jadi Tuhan Yesus itu pada waktu memberikan kesembuhan di hari Sabat, itu orang-orang Farisi pada marah. Ya. Jadi di mata orang Farisi setelah kejatuhan manusia, dan itulah adalah manusia tidak boleh menolong orang lain di hari Sabat. Ya. Karena dianggap melanggar perintah Allah. Yang kedua, manusia mengutamakan pemikiran agamawinya dibanding mengasihi orang lain. Jadi itu semuanya kacau balau. Dan akibatnya manusia itu menjadi berfokus pada diri sendiri. Dia tidak mau menolong orang lain demi alasan agamawi. Nah, inilah yang hal ironis yang telah terjadi karena agamawi. Yaitu manusia yang berada di dalam dunia penuh penderitaan, yang seharusnya saling menolong, malah menjadi egois dan mementingkan agamawinya. Karena agamawi itu jadi egois, jadi itu di mata Tuhan yang terjadi adalah lucu. Di dalam dunia yang krisis, di mana manusia itu jatuh, seharusnya teman manusia itu di dalam dunia yang krisis teman tolong menolong. Tetapi yang karena agamawi dan karena mikirin diri sendiri, di dunia yang krisis malah mengutamakan agamawinya dan tidak tolong menolong. Itu yang Tuhan maksudkan dengan mengapa kamu marah padaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Jadi yang benar sebetulnya, di dalam dunia yang krisis, manusia itu harusnya saling tolong-menolong. Ya, seharusnya begitu. Jadi dari awal, itulah kejatuhan manusia. Masalah manusia adalah, manusia sudah jatuh, dan di dalam kejatuhan itu malah menjadi egois, dan melupakan hari Sabat, karena hari Sabat adalah hari di mana Adam mengasihi Hawa, Hawa mengasihi Adam, dan Adam dan Hawa menerima kasih daripada Tuhan. Ya, jadi itu semuanya menjadi rusak. Ya, kemudian itu yang terjadi. Ya, jadi di dalam dunia yang krisis bukan saling tolong menolong, tapi malah menjadi egois, berfokus pada diri sendiri. Nah, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ya, di slide berikutnya, itu di Yohanes 7 ayat 23. Ya. Soal terima sunat pada hari supaya jangan ganggu Musa. Mengapa kamu marah padaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Jadi kesembuhan dari Tuhan datangnya kapan? Pada hari Sabat. Kesembuhan datangnya pada hari Sabat, dan kesembuhan itu seluruh tubuh manusia. Ya, jadi manusia yang jatuh itu di mata Tuhan, dunia yang susah ini itu membuat manusia itu tidak berdaya. Manusia itu menjadi tidak berdaya dan menjadi sakit karena dunia yang rusak.
Jadi dunia yang rusak ini membuat manusia itu menjadi sakit, ya. Tapi Tuhan datang untuk menyembuhkan seluruh tubuh. Jadi seluruh tubuh sempurna kesembuhan dari Tuhan untuk manusia, dan dilakukan itu pada hari Sabat. Itu jadi dari Tuhan. Jadi Tuhan Yesus datang, ya, di dunia yang menghadapi krisis karena sedang sakit. Tuhan Yesus datang untuk memberikan kesembuhan, ya. Itu yang dia lakukan di hari Sabat. Yaitu jadi cara Tuhan adalah bagaimana memulihkan hari Sabat. Karena itu Yesus itu matinya di Jumat, bangkit itu di hari Sabat, ya. Tuhan datang untuk memulihkan hari Sabat seperti awalnya. Sehingga manusia yang menerima kasih-Nya akan menerima berkat dan kekudusan dari Allah Bapa seperti pada waktu awal penciptaan. Manusia akan kembali dapat belajar dari Tuhan untuk hidup dalam kasih, yaitu menerima kasih Tuhan dan mengasihi di dalam dunia yang jatuh ini. Manusia yang gagal dan sakit sekalipun akan disembuhkan sepenuhnya, ya. Dan Yesus bangkit di hari Sabat, dan di dalam kebangkitannya itu Tuhan Yesus telah memberikan hari Sabat lagi bagi semua yang menerima kasih-Nya. Jadi kita yang sudah di dalam Dia, yang bangkit Yesus, di dalam Yesus, Yesus bangkit, kita bangkit di dalam Dia, kita bangkit di dalam hari Sabat. Ya. Kemudian di slide berikutnya, lihat bahwa dari awal Tuhan itu tidak menghentikan pekerjaan penciptanya di hari ke-6 pada saat manusia diciptakan menjadi ciptaan baru. Lihat ya, dari awal Tuhan tidak menghentikan pekerjaan penciptaannya di hari ke-6 pada saat manusia dijadikan, yaitu manusia menjadi ciptaan. Ya, karena Tuhan tahu bahwa manusia ciptaan baru pun tidak dapat hidup sendiri. Selalu membutuhkan, Tuhan tahu bahwa manusia itu selalu membutuhkan hari ke-7. Selalu membutuhkan kasih Tuhan di hari ke-7. Tuhan tahu dari awal bahwa manusia itu selalu membutuhkan kasih-Nya, yaitu pertolongan. Apa pertolongannya? Dua hal, berkat-Nya dan kekudusan darinya. Dari awal. Ya, Tuhan tahu, karena itu Tuhan itu memberikan hari ke-7. Ya, itu yang milik kita. Ya, sekarang. Ya, Alkitab itu tidak pernah mencatat adanya hari ke-8. Karena Tuhan tidak mengendaki hari ke-7 untuk berakhir. Jadi kita ini tiap hari adalah hari ke-7. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, semuanya adalah hari Sabat. Di mana Tuhan memberkati dan Tuhan menguduskan kita. Tiap hari, di dalam segala situasi. Meskipun dunia yang jatuh. Kehendak Tuhan adalah manusia untuk selama-lamanya hidup dalam kasih-Nya yang melimpah, dan dikasihi dan dapat mengasihi yang lain dengan kasih-Nya yang melimpah tersebut. Jadi nggak egois. Di dalam krisis, dalam apa? Menjadi kasih karena sudah menerima kasih dari Tuhan. Apapun keterbatasan dan kelemahan manusia, dan masalah apapun yang ada, tidak dapat menghentikan hari ke-7 dari Tuhan. Yaitu berkat dan kekudusan daripada Tuhan. Ya, yang telah menerima kasih Tuhan akan selalu hidup di hari Sabat. Setiap hari dan dimanapun juga mereka berada, seperti Taman Firdaus, Adam dan Hawa, dimanapun berada, semua tempat diberkati. Hidup dalam berkat dan kekudusan yang dari Tuhan. Dimanapun juga berada. Jadi kita nggak usah gentar, kita bagaimana, hidup normal aja, dan percaya bahwa Tuhan itu memberikan kasih karena Dia tidak pernah lalai. Dimanapun berada, kita ada berada dan di Taman Firdaus. Dan di detik atau menit atau jam atau hari apapun juga, kita tetap berada di hari Sabat. Karena Yesus telah bangkit untuk memulihkan hari Sabat untuk kita. Di dalam kasih-Nya, hari Sabat telah kembali menjadi milik kita. Taman Firdaus dan kekudusan telah kembali menjadi milik kita. Dan karena itu, kita bisa menjadi kasih dalam dunia ini. Itu aja dari saya. Selamat Paskah dan selamat menerima berkat hari Sabat untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami minta syukur, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu ya Tuhan, bagi kami semua. Karena Engkau sendiri ya Tuhan, yang mengasihi kami, Engkau sendiri ya Tuhan, yang selalu setia. Dan kesetiaan-Mu adalah Engkau memberikan kasih-Mu, berkat-Mu,
dan kekudusan daripadamu setiap hari untuk kami yang menerima kasih-Mu untuk selama-lamanya. Kami ucap syukur ya Tuhan, dan Kau memberkati semua di kami, Kau menjaga kami satu-satu, dan Kau menjaga juga Mike dan keluarganya. Kau memberikan kekudusan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu. Dan Kau yang memberikan kekuatan, Kau yang memberikan semua kesegaran, dan Kau yang memberikan kesaksian yang luar biasa. Kau yang memberikan kemenangan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, karena Kau selalu setia, dan kami ucap syukur ya Tuhan untuk segalanya. Kami ucap syukur ya Tuhan untuk kita bisa bersekutu hari ini dan menerima kasih-Mu yang daripada Engkau sendiri. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas persetujuan ini, dan diberkati kami semua. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.